Apa jadinya bila dua pria dugul ini yang tadinya musuh bebuyutan sekarang menjadi partner dalam menumpas manusia setengah bionik yang kuat dan cerdas? Yang kisahnya ini penuh dengan adegan yang berbahaya dan menegangkan. Semua itu ada dalam film yang akan saya rangkum kali ini. Film ini berjudul Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Untuk itu, daripada berlama-lama, tonton aja alur ceritanya dan selamat menonton. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pasukan elit yang bernama MI6 yang dipimpin oleh Hetty Shaw. Hetty ini berencana mencuri sebuah formula biologis yang berbahaya dari sebuah perusahaan pencipta virus yang diincar oleh perusahaan jahat yang bernama Etion. Ketika aksinya berhasil dan formula itu akan didapatkan, di saat yang sama datang seseorang menyerang. Dia adalah Brixton. Dia ini merupakan pegawai Etion dan juga mantan pasukan MI6 yang sudah tewas dan dirubah menjadi manusia super oleh Etion. Karena kehebatan Brixton ini, dengan mudahnya ia berhasil mengalahkan pasukan MI6. Ketika Hetty akan kabur, truk itu berhasil dihentikan oleh Brixton. Akan tetapi, di saat truk itu terguling, virus yang ia curi berhasil disuntikan masuk ke tubuhnya. Lalu, Hetty pun kabur. Di sini ini kita akan dikenalkan dengan dua orang lakon dalam film ini. Mereka adalah Luke Hobbs and Deckard Shaw. Hobbs yang merupakan mantan agen DSS keamanan Amerika Serikat, sedangkan Shaw adalah mantan agen intelijen MI6 sama seperti Hetty. Mereka berdua sedang melakukan interogasi di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Namun satu tujuan, yaitu menanyakan tentang keberadaan virus tersebut. Keesokan harinya, Hobbs yang sedang berada di food court bersama anaknya kedatangan temannya yang bernama Locke. Dia bekerja untuk CIA. Di sela obrolannya, si Locke yang sedang mengejar virus yang sama bernama Snowflake ini menjelaskan jika virus itu akan diprogram dalam skala yang besar yang berakibat fatal jika jatuh ke orang yang salah dan tersebar ke seluruh dunia. Dan satu-satunya sampel Snowflake ini sekarang berada di tangan pengkhianat MI6 yang bernama Hetty. Lalu Locke di sini memberikan berita hoax terhadap Hobbs. Jika semalam pengamanan virus Snowflake ini selain berhasil dia curi, dia pun membunuh semua pasukan MI6. Namun karena si Hobbs ini belum tabayun kepada Hetty, maka dia pun mengiyahkan omongan si Locke. Yang pada intinya di obrolan ini, Locke mengajak Hobbs untuk menjadi tim spionase sekaligus menangkap targetnya bersama seseorang di London yang bakal dikenalkan nanti. Di sisi lain, ketika Shaw baru keluar menjenguk ibunya di penjara, datang seorang pria yang tadi kenal, yang mengaku mengenal Shaw melalui seseorang yang bernama Mr. Somebody. Karena merasa tak berkepentingan, Shaw pun mengabaikannya. Namun, pria itu memperlihatkan foto Hetty. Dan isi obrolannya tak jauh beda dengan Locke, karena mereka berdua CIA yang sama. Singkat cerita, Hobbs dan Shaw bertemu di markas CIA London. Dan tak perlu dijelaskan lagi, di pertemuan awal ini mereka sama seperti biasanya, yaitu selalu bersih tegang, sehingga mereka pun dipisahkan. Tak lama kemudian malam pun tiba. Di waktu yang bersamaan, Shaw yang mendatangi rumahnya Hetty malah mendapat serangan dari sekelompok pasukan Etion. Di sisi lain, Hobbs yang lebih dulu menemukan Hetty, terjadi hal serupa yaitu perkelahian dan berusaha kabur dari Hobbs. Namun gagal. Cerita beralih ke markas Etion. Brixton yang mendapatkan upgrade penyempurnaan program yang ada di dalam tubuhnya terlihat semakin kuat dan berbahaya. Di sisi lain, Hobbs yang duluan menemukan dan menginterogasi tentang keberadaan virus kepada Hetty di markas CIA malah percaya terhadap omongan Hetty daripada informasi yang didapat dari CIA. Sehingga Hobbs pun menyuruh Hetty untuk tetap diam bersamanya. Meskipun Hetty tak membunuh dan mencuri, tetapi dunia mengira hal tersebut atas fitnahannya. Di saat Hobbs ditelepon anaknya, Hetty yang ingin kabur pun menghajar karyawan magang itu. Dan berhasil mengambil pistol dari karyawan magang itu dan menodongkannya pada Hobbs. Di saat hal itu terjadi, datanglah Shaw dan mengatakan pada Hobbs jika Hetty adalah adiknya. Ketika mereka bersih tegang tentang virusnya ada di mana, di saat itu pula Hetty mengatakan jika virusnya ada di tubuhnya. Tak lama kemudian, pasukan Brixton pun datang dan meledakkan ruangan itu dengan menggunakan bom radiasi pelemah saraf.
Ketika semua terkena efek bom tersebut, Hetty yang dibawa kabur Brixton pun langsung dikejar oleh Hope dan Shaw. Hingga terjadilah kejar-kejaran di atas gedung. Yang berujung Hope terjatuh bersama Brixton menimpa sebuah mobil. Dan perkelahian disertai saling menembak pun terjadi di sini. Hope yang mencoba memukul dengan segenap kecepatan dan kekuatan jurus Saitama pun tetap bisa ia hindari. Tak lama kemudian, hal serupa pun terjadi pada Shaw. Pukulan-pukulan Shaw pun meleset. Tak lama kemudian, Hope yang berhasil melempar bom di kolong mobil pun berhasil menghentikan Brixton dan kabur. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi di tengah kota. Di sela pengejaran itu, dengan kekuatan tangan si The Rock ini, dia mampu ngarawel salah satu penjahat itu. Akhirnya pengejaran itu pun terhenti ketika motor Brixton terpental dan menabrak bus karena ulah Shaw. Setelah berhenti dari pengejaran, Etienne yang memiliki segala teknologi canggih dan bisa mengendalikan media, Brixton pun membuat berita hoax. Dan yang dibutuhkan Hetty sekarang adalah mencari seseorang yang bisa mengeluarkan virus itu dari tubuhnya. Namun Hope tahu tentang hal itu. Dia adalah Dr. Andreiko. Dan tanpa berlama-lama, mereka pun menemukan orangnya. Di sisi lain, Brixton yang berbicara dengan direktur merasa kecewa atas keinginannya. Jika Hope dan Shaw harus dibujuk agar mereka menjadi bagian dari Etienne. Di sini, Dr. Andreiko menyatakan kesulitannya untuk mengeluarkan virus itu sebelum 42 jam. Karena jika terlambat, itu bukan saja membunuh Hetty, tetapi dalam seminggu dunia ini akan terkontaminasi. Karena tujuan awal Dr. Andreiko menciptakan Snowflake itu hanya untuk sebuah vaksin obat yang mujarab. Namun, Etienne mengembangkannya menjadi sebuah kiamat yang bisa terprogram. Dan Dr. Andreiko pun menyatakan hanya ada dua cara untuk mengeluarkannya. Yang pertama, bunuh Hetty bakar sampai menjadi abu. Dan yang kedua, dengan mesin yang berada di laboratorium Etienne. Karena orang yang bisa membantu mereka berada di Moskow, Shaw yang terbiasa membuat identitas palsu pun berhasil merubah identitas mereka untuk mengelabui pemeriksaan identitas di bandara. Di sisi lain, ketika Dr. Andreiko akan pergi, tiba-tiba Brixton sudah berada di depan mobilnya. Ketika tiba di Moskow, mereka bertiga pun langsung disambut oleh seorang perempuan. Dia adalah Margarita. Perempuan ini adalah pemimpin mafia Rusia dan juga pacarnya Shaw. Dan mereka pun berciuman. Karena mengetahui rencana mereka bakal menyusup ke markas Etienne, Margarita pun meragu akan hal itu. Akan tetapi, dengan tujuan dan tekad yang kuat, mereka dengan dibantu Margarita langsung menyiapkan peralatan perangnya untuk menyusup ke markas Etienne. Dengan reputasi Margarita sebagai mafia yang banyak link informan di mata Brixton, dengan berpura-pura, Margarita ini berhasil menangkap Hetty. Yang padahal ini semua adalah jebakan Batman. Di saat Hetty berhasil dibawa ke markas Etienne, tak lama kemudian duet botak pun datang menyusup dan memasang bom waktu serta berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang menemui mereka. Namun karena mereka terkepung dan sudah tercium aksinya, mereka pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Brixton. Di sisi lain, di waktu yang sama, Hetty yang sudah berada di laboratorium bersama Dr. Andreiko bersiap melakukan ekstraksi dengan dijaga dua orang penjaga. Namun ketika penjaga itu lengah, Hetty yang jago melarikan diri pun berhasil melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Dengan membawa alat ekstraksi itu, Hetty pun berhasil kabur bersama Andreiko dan menghajar beberapa pekerja Etienne. Sehingga Hetty dan Andreiko pun bisa menyamar dengan seragam APD tersebut dan menyimpan mesin ekstraksi itu di dalam mobil truk. Namun ketika Hetty akan kabur, terdengar suara Hope dan Shaw sedang ditawan dan disiksa. Hetty yang berniat membebaskan mereka berhasil menodongkan pistol ke Brixton. Tetapi hal itu pun gagal karena pistol tersebut tidak berfungsi. Ketika kepanikan itu terjadi, tiba-tiba dengan menggunakan fire gun, Dr. Andreiko ini berhasil membakar Brixton beserta anak buahnya. Dalam kesempatan ini, duet botak pun berhasil meloloskan diri. Tanpa berlama-lama, Shaw yang membawa pergi Hetty ini terus dikejar oleh Brixton dengan motornya. Sedangkan Hope pergi mengambil mesin ekstraksi yang berada di sebuah truk tadi.
Di saat saling mengejar, Hetty yang tadinya bersama Shaw pindah ke truk yang dibawa oleh Hope. Lalu diikuti Shaw. Hingga pengejaran Brixton pun gagal karena dia tertimpa oleh cerobong asap yang runtuh. Setelah berhasil meloloskan diri, muncullah masalah baru. Mesin ekstraksi virus itu rusak berat. Hetty yang frustasi pun memutuskan untuk melakukan cara yang pertama. Dan tak ada yang bisa memperbaiki mesin itu. Dan mereka pun tidak bisa kemana-mana lagi. Karena mereka buronan yang sedang dicari di seluruh dunia. Di saat semuanya buntu, Hope ingat satu tempat, yaitu Kampung Samoa. Singkat cerita, mereka pun tiba. Sesamanya di rumah, Hope pun bertemu dengan saudaranya yang bernama Jonah. Dan mendapatkan sebuah ucapan selamat datang berupa bogem mentah. Di saat mereka cekcok tentang kepergian Hope selama 25 tahun dan tak memberikan kabar kepada keluarga, semua itu terhenti oleh si ibu. Namun ketika Hope benar-benar dikejar waktu, Hope dan Jonah ini malah bersih tegang. Karena Jonah tidak mau memperbaiki mesin tersebut. Namun si ibu itu turun tangan dengan segala penjelasan, akhirnya Jonah pun mau memperbaikinya. Di sisi lain, Brixton yang mengetahui tempat pelarian ketiga orang itu, mereka pun langsung ke tujuan. Singkat cerita, karena mereka tahu bakal dikejar dan diserang Brixton, senjata pun dipersiapkan. Tetapi hanya senjata tradisional. Karena mengetahui senjata Etion itu menggunakan chip pengaktif, Hetty yang sedikit tahu tentang itu berencana mengakalinya agar tidak berfungsi. Selain hal itu, semua saudara Hope pun dikerahkan untuk membuat jebakan di setiap tempat. Sehingga mereka pun akan mengikuti jebakan itu. Keesokan paginya, sebelum penyerangan terjadi, mesin yang Jonah perbaiki berhasil bekerja. Tak lama kemudian, penyerangan itu pun dimulai. Di saat Brixton dan pasukannya tiba, mereka terhenti oleh ritual adat yang dilakukan oleh Hope. Di saat mereka akan menyerang, kerja keras Hetty pun berhasil. Senjata mereka tak berfungsi, sehingga perang barbar pun terjadi. Di saat yang bersamaan, Shaw yang sudah berencana mengepung mereka dengan api pun berhasil. Sehingga semua pasukan Etion terjebak dan tak bisa kabur. Di saat pertempuran berlangsung, Hetty yang dijaga Shaw pun terpisah. Hetty yang kondisinya lemah karena ekstraksi virus berhasil diculik oleh Brixton. Karena hal ini sudah terprediksi, Hope dan Shaw pun mengejarnya dan berhasil mengaitkan rantai itu ke helikopternya. Sehingga aksi kejar-kejaran itu melibatkan beberapa mobil lainnya. Dan jebakan-jebakan yang mereka buat pun berhasil melumpuhkan anak buahnya Brixton. Dan pada akhirnya, ketika Hetty berusaha loncat, anak buah Brixton tanpa sengaja menembak kendali dari helikopter itu. Yang berakibat mesinnya rusak dan terjatuh ke jurang bersama dengan mobil yang ditumpangi oleh Hope dan Shaw. Lanjut, perkelahian mereka pun terjadi di sini. Karena Brixton bisa membaca semua gerakan, mereka berdua pun kerepotan ketika akan menghabisi Brixton. Namun dengan bekerja sama, akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan pukulan yang membuat program Brixton sedikit error dan kalah. Di saat akhirnya, ketika mengetahui kinerja Brixton mengecewakan, Direktur Etion itu malah mematikan sistem Brixton. Yang mengakibatkan Brixton terjatuh ke jurang. Dan film pun tamat.